Nah, agama ini juga sama. Kita hanya tahu tentang pengetahuan agama atau kita mengalaminya. Misalnya contoh, puasa itu bagus. Tapi kamu pernah puasa nggak puasa yang sebenarnya? Masa itu kayak menu, ngapalin menu, tapi benar dipraktekannya nggak menu itu dijalankan gitu. Sehingga lalu kemudian saya melihat itu ya, lelaku sofistik itu yang akan sangat berpengaruh. Jadi kalau orang masih konsepnya hanya pikiran, pengetahuan, knowledge, itu tidak akan ngefek sebenarnya. Cuma tahu doang masalahnya. Gitu. Tapi kalau dia sudah by experience, gitu, misalnya kayak sholat malam, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, tapi dia yang alami, terus dia bersedekah, ketika dia hina dirasa bagaimana menanggapi, bagaimana merespon agar tidak marah, itu pengalaman spiritual itulah yang akan membentuk karakter. Yeah. Dari ini itu kan semuanya jadi hanya apa ya, hanya covernya doang agama gitu, tapi gak ada isi gitu. Kalau kita bicara ilmu nih, nah misalnya contoh, kalau kita mau jadi lelaku mu'alim yang bener nih ya, kayak guru ngajar nih, itu dia praktekin dulu baru diomongin apa yang diajarin, bukan sembarang dia ngomong gitu. Misalnya puasa Senin Kamis tuh bagus, dia jalanin dulu. Tahajud itu bagus, dia jalanin dulu gitu. Sedekah itu bagus, jalanin dulu. Menjaga amarah itu jalanin dulu, baru diomongkan yang dia memang jalanin gitu. Nah ini kadang-kadang tidak nyambung nih antara perkataan dengan perbuatannya gitu, tidak nyambung. Itulah membuat kemudian jadi hanya sekedar orang yang kayak menghafal aja, kayak membuat kayak di dalam komputer itu cuma jadi memori aja ilmu agama gitu. Nah mestinya kan itu di lelakunya ini. Nah mungkin yang kurang sekarang begitu Mas, mungkin Mas. Jadi lelaku menjalankannya ini yang harus dipraktekkan, diturunkan. Nah, itu mungkin kalau dia betul-betul bisa menjalani itu, bisa tentang sofistik. Sofistik itu kan sampai akhlak tasawuf itu kan mereka konsepnya kan waro, muru'ah, ya kan, tasamu, rendah hati dan segala macam. Tapi dia praktekin bener kan? Iya. Bahkan gini, satu hal lagi ya. Saya nonton film tasawuf kan sudah banyak referensinya ya. Yang membedakan satu Mas dengan pesantren biasa Mas. Dan ini mungkin harus ditiru. Itu ada film Yusuf Emre, terus film tasawuf apalagi ya. Itu di tahun pertama nggak diajarin apa-apa Mas. Maksudnya nggak diajarin dalam bentuk teks ya. Maksudnya pengetahuan agama nggak sama sekali. Justru di situ di tahun pertama itu mereka dikosongkan egonya. Jadi mereka betapapun sudah jadi hakim karena menjadi muridnya seorang ahli tasawuf itu untuk meluruhkan egonya. Jadi ada dua film yang menarik. Satu mantan gubernur, satunya mantan hakim. Ini dua film yang terpisah ya, yang berbeda. Yang satu yang mantan hakim ini benar-benar dia suruh ngerawat ternaknya, suruh cari kayu di luar, ngasih makan, dia betul memelihara anjing gitu, makanan anjing. Kan pas egonya pertama gak terima, wah aku hakim masuk jadi kayak begini, sampai dia tuh uring-uringan gitu. Sampai kemudian dia menerima sampai betul-betul menerima dan rendah hati banget gitu. Yang gubernur juga sama, gubernur itu sampai pada titik tertentu itu sampai suruh dagang Mas Bur ke pasar bawa daging. Jadi egonya tuh dihancurin dulu tuh sampai betul-betul dia tulus dan ikhlas dulu. Nah itulah membuat karakter mulianya di situ. Kalau kita ini kan langsung tuh teks langsungnya, langsung pikiran doang yang dikejain, batinnya, jiwanya nggak disiapkan. Gitu. Mungkin itu kalau saya lihat. Contohnya kayak di kampus-kampus lah ya, dimanapun adanya. Kan hanya pengetahuan Mas, kita hanya diskusi narasi, ya kan? Beda dengan jalur Thorikoh misalnya. Thorikoh itu kan lelakunya ada mursyid, ada perilaku yang dia terapkan kan. Kalau dulu orang Jawa mudik, misalnya puasa, ya kan. Ataupun kan lelaku batinnya kan, untuk menjaga kontrol diri kan. Nah ini yang nggak ada. Kenapa kemudian kita nggak bisa nyalahin, mereka tidak pernah terlatih untuk ngajarin ngerem nafsu kok, nggak diajarin kok. Dia tahu kebenaran itu hanya narasi di dalam pikiran doang, tetapi di dalam jiwanya nggak tahu, buta. Gitu, cara kontrol itunya gitu. Makanya kemudian kenapa para pesantren atau thorikoh itu kan pada ngajarin pandai puasa, sholat malam, itu kan untuk riyadhah kan, untuk proses melawan perang dengan hawa nafsunya itu gitu. Nah ketika mereka
lulusan kampus misalnya dimanapun adanya, mau sekolah agama mau apapun, bahkan masuk pesantren, ketika dilempar kemana aja kalau batinnya nggak siap ya hancur mas. Iya, Nggak ada kekuatan apa-apa, kosong. Cuman bahkan bisa untuk dalih doang ujung-ujungnya nanti untuk ilmu agama ya. Untuk pembenaran diri, untuk klaim-klaim apapun gitu ya. Nah akhirnya cuma untuk berdebat, untuk memenangkan diri, jadinya dia hanya jadi pedangnya hawa nafsu gitu. Iya. Nah ini mungkin apa namanya, kayak kemarin dibilang insanul kamil ya tadi, betul-betul harus dari dalam pembinaannya. Pada apa ya, pada perjalanan yang lebih jauh memang mungkin salah satunya yang akan ditempuh itu hal-hal seperti itu ya mas gitu. Tapi maksud saya coba berdiskusi sama teman itu bagaimana yang kita sebut spiritual itu pada tataran nilai yang memang sebuah perilaku yang mengandung nilai-nilai kebaikan itu adalah spiritual gitu mas. Jadi agama itu kalau di dalam satu hadis ditanya agama itu apa gitu, kata Rasulullah itu agama itu ya akhlak gitu. Jadi ya kalau akhlak itu artinya konsepnya adalah cinta kan mas. Jadi ketika kita ajaran agama maka kita adalah konsepnya ketika berhablum minallah adalah konsep yang paling mendasar adalah cinta dengan Allah, maka kita akan melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah gitu kan. Pun dengan manusia kita kepengin baik dengan manusia maka konsepnya adalah cinta kan gitu kan gitu. Nah agama ini sebenarnya kan mengajarkan nilai-nilai yang menumbuhkan rasa cinta kepada semuanya kan gitu mas. Nah cinta itu apa? Ya tidak akan mengkhianati, tidak akan merugikan orang lain, tidak akan menipu, tidak akan berkhianat dan segala macam. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan cinta kalau sumber dari yang mengajarkan cinta itu kita tidak cintai? Bagaimana kita bisa menjalankan agama secara konsep dengan cinta kalau kita tidak mempunyai rasa cinta dengan agamanya gitu. Tidak ada kesadaran bahwa kita berislam, kita betul-betul bahagia dengan menjadi orang Islam. Kan gitu kan Mas ya. Pun budaya seperti di dalam konsep Jawa itu katanya gini. Manusia itu jadi kehadirannya itu harus membahagiakan orang lain gitu. Kita itu kalau datang kemana tempat itu konsepnya adalah kita harus membahagiakan orang lain gitu. Tidak harus memberi, tapi kita harus gimana caranya bisa membahagiakan orang lain. Artinya kita tidak ada modus, tidak ada kebencian, tidak apa segala macam. Nah saya belum ketemu sih memang, tetapi pada konsep yang makronya gitu mas, bahwa bagaimana kita tidak hanya sekedar misalkan pelajaran agama Islam terus kita menjelaskan tentang wudunya, tentang halal haramnya, tentang perintah ininya, tentang larangan ininya gitu, tetapi bagaimana kita mengenalkan agamanya sendiri sebagai sesuatu yang kemudian kita cintai gitu loh mas. Ya memang itu perlu perpaduan ya, integrasi, karena itu kan pintu luarnya kan syariat ya. Makin dalam kan makin intisarinya, makin ke dalam gitu. Jadi makanya pada misi dan visi dari agama itu sendiri. Makanya kan gini mas, dari problem tuh gini mas, ini kan apa yang kita bicarakan ini kan alam utopis. Jadi dunia yang tersendiri yang tidak carut marut gitu. Dunia yang ideal lah gitu. Orang harus berperilaku ini. Tapi di dalam fakta kehidupan hari ini yang kita jalani sehari-hari kita bertabrakan banyak hal. Nah konteksnya tadi bagaimana orang bisa selamat di dalam pertempuran alam yang mungkin bertabrakan dengan keagamaan semua gitu. Misalnya kita hidup di dalam dunia rentenir di mana-mana. Nah, dunia perjudian di mana-mana,
korupsi di mana-mana, value-nya hancur lebur, Iya. di mana orang nggak bisa menegakkan gitu. Sehingga akhirnya kita harus memilih nih hidup yang mana yang kita aman gitu dari kontaminasi itu gitu. Nah, artinya gini, kalaupun kita mau masuk ke wilayah di mana itu katakan sebagai ruang dakwah, berarti kan kita punya power yang kuat kan. Iya. Kalau kita tidak, ya akan tenggelam di situ, akan dimakan juga di situ gitu. Seperti itu. Makanya kan ibarat gini Mas, ibarat maksud saya memang kalau kita melihat sebuah pohon yang tua kemudian punya punya apa daun-daun yang menjengkelkan kan gitu Mas. Ya enggak gitu. Pilihannya apakah kita akan papras supaya tidak ada daunnya atau kita tunggu dia akan mati sendiri kan gitu. Itu sikap kepada daun yang sudah besar. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah ketika daun ini pohon ini meninggal, mati gitu kan. Pohon-pohon yang akan tumbuh itu kita harus pikirkan dong. Kita tanam supaya nanti jangan ini Mas, sebenarnya itu pemahaman lebih konkretnya itu mengenai konsep kubutnya itu ya. Ya contohnya ada kejadian seorang OB gitu ya. Iya. Pernah kejadian di Bekasi. Seorang OB ini menemukan uang 100 juta gitu. Tapi karena karakternya bagus dia laporkan ke pimpinannya gitu. Iya. Padahal dia bisa saja dia tanpa ngomong kan bisa dimanfaatkan kan. Iya, Ya kan? karena dia punya kesetiaan. Itu kan berarti gini. Dia punya Orang ini kesetiaan kan terhadap berarti- ajarannya, Mas. Kenapa? Karena dia punya kesetiaan dengan ajarannya. Gitu kan. Justru itu. Jadi pertanyaan hari ini itu kan bagaimana mendidik anak untuk tidak kubu dunia. Meskipun harus sukses. Ya. Tapi tidak dalam konteks kubu dunia. Kalau dalam Prawali kan mengatakan harus kaya agar banyak bisa berderma. Tapi kekayaan itu cukup di tangan, jangan ditaruh di hati. Kira-kira begitu kan. Agar enteng melepas atau apapun ikhlas, gampang. Nah, sekarang ini problemnya adalah kan ke bawah lingkungan yang dengan banyaknya kebutuhan, dengan banyak orang kan hanya permisif. Orang itu seolah-olah ya sudah bodo amat kira-kira gitulah, membiarkan itu tidak keras di situ. Nah ini pertanyaannya adalah gimana melatihnya karakter itu seperti itu pertanyaannya. Kalau saya menganggap kalau soal hafalan apapun itu udah kayak Gus Dur tadi yang syirik itu hafalannya banyak tapi nggak ngefek karena tidak membumi. Tidak ada riyadhahnya, tidak ada latihan batiniahnya kan. Nah, itu mungkin yang perlu dirumuskan. Jadi bagaimana membina mental agar kuat di situ, tangguh, teguh di dalam keprinsip pada value yang dia yakini, gitu. Tidak tumpul, tidak gampang permisif tadi gitu. Ini kan kalau kita lihat kan orang-orang di pemimpin kita hari ini mungkin miskin di situ Mas. Sebenarnya jatuhnya jadi kayak orang greedy, orang serakah. Mereka kan sebenarnya contoh ya, kalau seorang menteri misalnya, kan mereka sudah dijamin negara, kebutuhan operasionalnya semua sudah dipenuhi, melampaui kebutuhannya malahan. Ya. Tapi kenapa dia masih kemaruk gitu? Bahkan harusnya kan kesempatan untuk memiliki orang banyak dengan totalitas kan. Tapi kan hanya berbudi situ. Bahkan yang paling aneh gitu misalnya, kenapa orang harus berani nyuap untuk jadi sesuatu gitu? Padahal niatnya kan untuk berbuat, untuk beramal. Berarti kan motivasi sudah berbeda kalau kayak begitu, ya kan? Jadi itu semua apapun kepentingannya untuk rakyat untuk apapun itu bullshit gitu. Itu kepentingan untuk dirinya sendiri karena buktinya proses yang dia tidak masuk akal pun ditempuh gitu. Kan nggak logik, nggak ininya. Nah makanya kan itu loh. Kita kan berada di kehidupan yang kayak gini. Ya kan. Sementara di satu sisi kan kita butuh kekuatan karakter sekaligus dua pilihan-pilihan. Gitu. Karena tidak semua karakter bagus akan istiqomah juga kalau lingkungannya rusak kan. Gitu. Jadi ini artinya bahwa orang tua ini harus betul-betul paham betul jalur mana yang harus ditempuh gitu untuk karena apa? Ya kita harus sadar ada wilayah yang kita tidak sanggup kalau dia masuk ke dalamnya. Gitu. Pasti dia akan terkontaminasi dan hancur di situ. Ya problem itulah sebenarnya kalau saya coba melihat itu kan kenapa mendasari pada persoalan cinta itu Mas gitu. Jadi karena
nilai-nilai yang kita itu tidak sama sekali tidak mengenal sebenarnya gitu. Orang-orang yang berani berkhianat itu kan karena dia tidak ada rasa cinta lagi kan Mas. Dia tidak mengenal betul soal keutamaan dari apa yang dia seharusnya dia cintai itu, sehingga dia berani berkhianat. Misalkan ya tadi kasus ada korupsi Al-Qur'an, ada itu kan korupsi ibadah haji korupsi gitu misalkan, apa segala macam pokoknya perilaku itu artinya orangnya tahu bahwa saya beragama Islam gitu. Saya orang Indonesia yang terkenal kulturnya santun gitu. Tapi kenapa nggak santun? Dia nggak kenal Indonesianya kok gitu. Dia nggak punya rasa cinta kebangsaannya kok gitu. Cuman dia tahu bahwa dia lahir di Indonesia gitu. Cuman tahu dia lahir sebagai orang Islam gitu. Ya bagaimana dia mau mengamalkan? Kalau misalnya katakan gini, kalau itu dianggap sebagai problem ya yang harus diatasi ya kan, untuk membangun cinta atau membangun apapun itu. Lalu formulanya apa? Nah ini yang memang perlu ya dasarnya itu kan dasarnya dulu kita pahami idenya dulu Mas ya. Menurut saya idenya itu yang kita pahami, kemudian baru kita buatkan konsepnya, formulasinya gitu. Bagaimana ketika kita menanamkan sesuatu itu tidak hanya sebagai sebuah tanaman yang layak ditanam di situ gitu, tetapi bahwa karena gini Mas, saya contoh ya yang sederhana aja. Tadi pagi lah saya nyoba dari stasiun Cikampek, saya di Cikampek, jadi stasiun Cikampek saya memilih naik angkot. Yang saya pikirkan begini, angkotnya sepi. Jadi biarlah minimal saya bisa membantu hanya sekedar 5 perak yang membangun di optimisme gitu. Itu kan value yang kita pilih ya. Tapi kalau kita bicaranya dalam konteks sosial, kadang orang merasa malu mas naik angkot mas. Iya. Betul nggak? Iya. Atau naik ojek dan motor malu, masa lolos sekolah naik angkot kayak gitu. Betul nggak? Iya betul. Jadi ini kan soal perspektif nih. Nah ini yang mungkin sama seperti sekarang ini kan ada kegelisahan dengan berbagai macam karena soal perspektif itu toh, ya kan? Iya. Kenapa misalnya, kenapa harus ketika posisi tinggi terus harus berubah haluan, misalnya makan malu kalau di warteg gitu kan, misalnya malu kalau mobilnya hanya biasa-biasa saja, malu kalau naik kereta api misalnya. Terus ngapain, kenapa kan beda itu tadi kan. Jadi ketika ini kan benturan nih, tarik menarik ini soal-soal ini eksistensi sosial ini sebenarnya kan, tampilan-tampilan dia punya perangkat-perangkat untuk menilai seseorang itu dari tampilan fisik, dari tampilan sosialitanya, gitu kan. Nah, kalau orang itu tenggelam di situ tuh yang akan ke bawah parah itu nanti itu. Gitu. Jadi itu mengapa orang menjadi babak belur. Ini kemarin tuh ada satu podcast menarik membahas mengenai orang Korea ya. Dengan cerita orang Korea sendiri. Jadi orang Korea itu kan nggak bertuhan, 60% itu ateis. Iya. Dia bilang, maka dia di sana itu hidupnya di atas kompetisi. Jadi mereka eksistensi seorang itu dinilai dari uang dan tempat yang dia kendarai maupun rumah yang dia didiami. Jadi ketika punya problem itu kebingungan dia, gitu, karena nggak bertemu Tuhan kan, nggak punya tempat pelarian gitu. Sehingga solusinya banyak yang makan bunuh diri, misalnya contohnya kayak gitu. Nah ini sama, kalau hari ini mungkin banyak orang yang trennya digiring ke arah itu mas. Bahwa eksistensi seseorang itu diukur dari yang tampilan-tampilan tadi gitu, ukuran-ukuran sukses secara lahiriah ya, gitu kan. Kita nggak iri misalnya, kalau saya dulu iri banget saya lihat kayak kasir ya yang sudah beribadah gitu masih sholat sama dulu zaman dulu atau masih sehat gitu kan, dengan kondisi fisik yang begitu ibadahnya itu malah membuat saya itu orang yang paling saya iri gitu. Bukan, saya nggak pernah iri dengan orang material, mohon maaf ya. Itu nggak terlalu, makanya ketika saya ketemu orang super kaya pun aku biasa aja, nggak terlalu istimewa, karena ujungnya begini kalau dalam filosofinya yang dinyanyikan sama Merlan itu, mereka lahir juga nggak mau apa-apa dalam kondisi fakir, nanti pulangnya juga fakir dalam kondisinya. Itu hanya sebentar doang yang begitu. Dari eksistensi hidup yang sebenarnya kefanaan dunia itu nggak menarik sama sekali, biasa saja gitu, nggak ada. Nanti ujungnya juga apa yang dinikmati pun hanya sebentar saja. Banyak orang-orang kaya malah makannya lebih enak orang jadi supirnya, karena mungkin
makin tua diabetesnya makin banyak, penyakitnya makin banyak kan. Berarti kan kekayaan itu tidak selalu sinkron dengan kenikmatan kan. Dan kalau soal tadi kekayaan ya kan, itu juga memang nggak istimewa lah, karena memang timbulnya nanti rasanya gini Mas, dia akan senang kalau datang temennya yang memang punya kondisi yang sama gitu loh, dan dia tidak akan betah ketika ada temennya datang ngeluh ini kan gitu kan, apalagi minta bantuan kan gitu kan. Nyengiti kan gitu, padahal kan dia punya amanah kan gitu, dijadikan orang kaya itu ya supaya bantu teman-teman yang susah kan gitu kan, tapi nyatanya kan nggak akan menjadi temen kalau temennya jadi orang susah gitu sementara dia kaya kan gitu. Itu kan seperti itu aja sebenarnya. Artinya kalau pada tataran harta itu ya hanya untuk membahagiakan dirinya sendiri kan gitu. Nah, itu yang buat kita biasa-biasa aja. Iya. Kalau misalnya kayak si OB tadi ya, office boy tadi itu yang kemudian bisa kontrol diri dan tidak tergoda gitu kan, berarti kan dia mengambil cara. Betul. Dengan godaan itu kan. Lebih tinggi kedudukan nilai yang dia pegang dibanding itu kan. Betul. Nah ini kan salah satu mungkin itu bagaimana caranya membekali anak bisa kayak karakter kayak begitu gitu Mas. Iya. Makanya kan kalau orang tasawuf atau orang sufi itu kan lebih pada mengejar kemerdekaan diri kan. Iya betul. Ya kan. Kalau dia berbuat keliru kan berarti dia terpenjara kan. Betul. Gitu kan. Jadi dia harus mengelabui, harus menutupi, ini kan nggak merdeka gitu. Ya. Jadi itu contohnya gitu. Nah, ajaran begini ini kan menyangkut renungan nih, kontemplasi, ya kan? Yang tidak mungkin hanya di dalam wilayah fikih nih. Kalau fikih itu kan benteng awal, benteng permukaan kan, ya kan? Agar mereka tidak terjerembab di yang dilarang gitu, kira-kira begitu. Tapi kan ruhnya harus ada ini. Nah, ruh inilah yang kemudian akan menjadi pedang pada waktu menghadapi yang chaos tadi kan. Iya. Artinya memang mungkin sebenarnya ketika kita konsep membangun karakter itu Mas, itu adalah bagaimana membangun pribadi-pribadi yang tidak diatur oleh sebuah aturan-aturan yang hanya tertulis itu. Misalkan sedalam kebangsaan itu ada hukum pidana, hukum perdata dan lain-lain gitu kan, bukan ditakutkan oleh persoalan itu gitu. Dan ketika agama ya ada hukumannya kan gitu ya, dan neraka ada surga kan gitu. Nah tapi pada pendidikan nilai ini bagaimana nilai ini menjadi pribadinya dia, menjadi karakternya dia kan gitu. Ya kalau orang yang sudah levelnya arif itu kan melampaui aturan kan. Nah saya pertanyaan aturan itu kan untuk pagar orang-orang biasa agar tidak nyimpang kan. Kalau mereka nggak pakai diaturin, diancam begitu pun sudah aman bagi dirinya kan, karena akan ada kontrol diri kan. Pertanyaan menarik itu begini Mas, di sekolahan itu ya kan di sekolahan itu diajarin juga gitu loh, pendidikan agama gitu kan, pendidikan moral gitu loh. Nah spontan saya jawab begini, karena memang para pendidik itu terjebak oleh batas kurikulum dan batas waktu ya kan gitu. Apalagi yang karakternya memang pendidikan warisan feodal kan gitu ya, pendidikan formal itu, sehingga memang sudah kalau guru agama yang ngajarin agama, guru akhlak yang ngajarin akhlak, guru matematika yang ngajarin matematika, sehingga dari sisi waktunya sudah dibatasi, kemudian pengajarannya juga sangat terbatas gitu. Berbeda dengan pendidikan di pesantren. Guru fikih ngajarin akhlak, guru tauhid ngajarin akhlak, guru sorob nahwu sorob ngajarin akhlak, dan semua materi itu gurunya ngajarin akhlak gitu. Kan gitu Mas. Nah, itu saja kita belum menjamin keberhasilan pada pembangunan karakter, apalagi dengan pendidikan yang sangat memang dibatasi kan gitu. Nah, ini memang makanya saya sih sebenarnya Mas kepengen membahas itu, karena memang kita tidak punya kemampuan yang cukup juga untuk bagaimana melakukan merubah itu. Tetapi setidaknya
kalau ini menjadi ulasan yang baik, ini jadi materi yang baik, ini harus dijadikan satu bacaan yang menarik gitu, dan itu menurut saya nantinya ini kalau memang ini dikembangkan menjadi satu teori ya, kan memang harus menjadi SOP kan. Iya. Karena kan bisa dijalankan. Karena begini Mas, memang tradisi sekolah kita mulai dari madrasah sampai perguruan tinggi itu hanya orientasi pemuasan nalar doang Mas. Jadi tidak pernah konsepsi adat, perilaku batiniah yang lain itu dibina, nggak ada. Ya, emang peduli dosennya ketika habis itu pulang mau ngapa-ngapain, nggak sholat, itu emang negur enggak. Mau dia makan nongkrong gimana ya bodo amat kan. Yang penting cuma dialog keagamaan aja yang terjadi itu di ruang kelas, ya kan. Jadi tidak ada pembinaan bimbingan ke arah spiritualnya, nggak ada terapannya gitu. Hanya memuaskan logik aja. Itu yang membuat kemudian jadi hanya memuaskan wilayah kepala doang, tapi batinnya kosong. Kata temanku tuh begini Mas, orang-orang yang mencari mengisi ruang-ruang kosongnya itulah dia yang mungkin akan mencari sendiri formatnya gitu. Kata temanku bilang begini Mas, di sekolah tingkatan tertentu itu dia misalkan dia tuh banyak membuang-buang waktu di sekolahan itu, karena misalkan dia ngambil jurusan perkantoran gitu, kemudian diajarin matematika yang jelimet gitu kan, padahal dia butuhnya adalah ilmu perkantoran gitu. Sekolahnya juga jauh, buang waktu kan. Nah, menurut saya disorientasinya bahkan lebih jauh dari awal gitu. Dari pertama kita mendidik anak itu, kita tahu bahwa faktanya kalau hanya sekedar kita pada orientasi sebuah pekerjaan, sebuah pendapatan gitu, nyatanya memang bukan hanya UIN, bukan hanya sekolah Muhammadiyah gitu, bahkan sekolah-sekolah ternama pun tidak semuanya orangnya beruntung bekerja sesuai dengan penjurusannya masing-masing, kan gitu Mas. Artinya pada orientasi pendidikan sendiri kita menanamkan dari awal sudah terjadi disorientasi gitu, sehingga memang akhirnya kecewa kan gitu. Nah, sehingga juga orang berbondong-bondong pada yang diharapkan itu, wah lewat sekolah di sini nanti nasibnya bagus apa segala macam gitu. Padahal fakta yang terjadi kita juga melihat nggak seperti itu gitu. Kenapa kemudian ini sebenarnya kalau kita mau ambil pelajaran bahwa betul-betul memang seperti yang ditanamkan di pesantren sebenarnya harusnya gitu, bahwa yang utama adalah bagaimana nilai itu tumbuh, karakter itu terbangun gitu. Karena pada akhirnya orang juga bekerja atau ini kalau hanya sekedar pada wilayah kerjanya gitu, itu ya sesuai dengan yang dia sukain aja gitu, mau kerja di apa gitu kan, itu asal dikerjakan dengan baik juga akan mendapatkan pendapatan yang baik kan gitu. Menurut saya pada orientasi kerjanya cuma begitu aja, artinya kita nggak melek juga gitu, yang melihat fakta berjuta-juta orang begitu nggak melek juga gitu, tetap aja sebenarnya itu kan kayak dulu orang masuk pondok gitu kan, ya jangan ngejar ilmu karena usaha untuk pekerjaan gitu kan. Memang ada dua hal yang harus berjalan beriringan. Jadi agar keilmuan itu tidak diperkosa untuk urusan pekerjaan yang remeh-temeh gitu ya. Keilmuan ini kan untuk pencerahan hidup, untuk wawasan, untuk visi, untuk menyelamatkan pribadi, termasuk membangun akhlak dan seterusnya. Tapi life skill-nya juga ada yang dibina gitu. Karena begini, misalnya lulusan murni pesantren tanpa dibarengi life skill gitu ya. Nanti giliran pas selesai mau pulang kamu kebingungan juga, itu gagah mau ngapain. Nah, intinya karena kepepetnya akhirnya jadi jualan nasi goreng misalnya kan, hilang semua peluang-peluang yang keilmuan tadi, istilahnya ilmu yang pengalaman yang bagus tapi dimasuk di pot yang salah. Nah makanya itu beriringan. Jadi misalnya di pondok tuh selain belajar ilmu tauhid, ilmu lain itu life skill-nya itu ada banyak pilihan sehingga mereka tidak gagap gitu. Dan itu jadi misalnya kayak ada orang nih pagi hari bertani tapi siangnya ngajar, malamnya ngajar. Pagi hari berdagang atau bikin rumah sakit atau apa, sore malamnya
masih tetap mengembangkan keilmuannya, kepelarangan menarik gitu kan. Betul. Jadi tidak gagap gitu. Mungkin juga penting itu karena kan kita mengalami sendiri, orang-orang di sekitar kita juga kan. Misalnya habis dari pondok terus kebingungan mau ngapain gitu, sehingga harus cari kemana-kemana. Jadi hanya potensi besarnya jadi dikerdilkan sendiri oleh keadaan gitu. Ini kan fakta yang nggak bisa dihindari. Tapi tantangan ini juga besar gitu. Ada pelajaran yang baik belum lama saya dapat itu Mas, bahwa ada gini loh, bahwa orientasi yang sejak kecil kita bangun untuk anak itu akan membangun orientasinya dia gitu. Nah, ada anak ya mau wisuda lah, kalau mungkin sebentar lagi dia wisuda gitu Mas, dia itu jurusan akuntansi gitu. Nah, temannya itu guru juga, dia itu akuntansi juga gitu Mas. Nah, saya tanya begini, karena gurunya itu ternyata baru keluar lah dari sekolahan gitu kan, udah nggak ngajar lagi gitu. Saya tanya gini sama mahasiswa itu, apa kegiatan kamu sambil ngerjain skripsi gitu. Dia bilang, saya ini Mas ya bantuin di kantor gitu, jasa laporan keuangan kata dia gitu. Terus kamu dibayarnya berapa? Ya lumayan lah gitu kan, itu per bulan, jadi laporan per bulan, nanti terakhir laporan tahunan gitu. Nah terus kalau udah wisuda kamu kepengen apa? Ya saya mau kerja Mas, saya cari yang inilah di akuntan gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak kebuka gitu loh Mas, pengalaman yang sedang dia jalanin itu, bahwa dia sebagai akuntan, mahasiswa akuntansi itu sebenarnya melihat peluang yang menjadi pribadi yang tidak terikat oleh siapapun, menjadi pribadi mandiri, bisa melayani sebanyak-banyaknya perusahaan, apalagi teknologi sudah berkembang. Dia nggak sama sekali tidak melihat itu sebagai peluang gitu kan. Istilah itu hanya ngisi waktu luang, dianggapnya gitu doang ya. Iya, saya bilang, kenapa kamu, saya buka itu. Nah, ini loh, jangan sampai kamu dimanfaatin oleh orang yang nggak ngerti akuntansi. Nah, kamu duduk dengan saya ini, 10 orang akuntansi, 10 orang akuntan hebat duduk di depan saya. Hari itu juga akan saya buka jasa pembuatan laporan keuangan, dan ente semua yang mau saya kerjain. Saya bilang gitu kan. Nah, kenapa nggak ente berpikir bahwa gua kan jurusan akuntansi, kenapa gua nggak yang buka jasa laporan keuangan? Saya bilang. Nah, itu baru dia kebuka gitu loh Mas. Oh iya ya Mas gitu. Kita kan yang punya ilmunya, kenapa kita yang nggak buka jasanya lebih banyak? Nah, itu dilakuin juga Mas sama anak-anak IMT di sini tuh, ada beberapa, termasuk si Andi itu loh Mas. Kan dia buka jasa translate, ya kan, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jawa, kabeh bahasa lah dilayani gitu. Si ngerjakna siapa Mas? Penerjemah resmi nih Mas. Penerjemah resmi nih, bahasa Arab ya bahasa Arab, bahasa Inggris bahasa Inggris. Nah, itulah yang benar sebenarnya gitu. Maksudnya kalau apalagi yang punya jurusan itu harusnya berpikir ke situ. Nah, itu maksud saya hubungannya dengan tadi. Orientasi yang dibangun itu hanya pada orientasi kerja, sehingga orangnya sudah mapan dengan ilmunya, dia tidak punya keyakinan, tidak punya keberanian untuk menjadi pribadi yang siap melayani siapapun untuk persoalan itu. Dia lebih baik bekerja kepada ini yang pasti digaji gitu. Nah, itu terjadi begitu loh. Nah, itu dari sisi satu keilmuannya ya Mas gitu loh. Apalagi tadi soal nilai yang begitu rumit kita harus tanam gitu loh. Yang penting apalagi gurunya, yang penting saya sudah ngajar sesuai jam pelajaran. Ya enggak? Absen saya ini terpenuhi, ya kan? Keluar masuk keluar sesuai dengan jam kerja, udah selesai. Gitu.